Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton nanti jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Baik teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang materi petunjuk teknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Jadi kemarin saya dapat materinya dari Kementerian Kesehatan ya teman-teman ya. Baik langsung aja, arah kebijakan di non fisik bidang kesehatan tahun 2023 yang pertama itu mendukung 8 area reformasi SKN dalam penguatan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit, penguatan promotif, preventif, dan penguatan area reformasi SKN yang lain. Yang kedua, pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat, bahan habis pakai di tingkat pelayanan primer. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita melalui dukungan operasional dalam rangka surveillance, edukasi di tingkat masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu bersalin. Yang keempat, mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveillance gizi, peningkatan status dan pemantauan kualitas gizi ibu hamil dan balita. Yang kelima, pembudayaan germas hingga tingkat puskesmas melalui penggerakan masyarakat dan lintas sektor termasuk edukasi hidup sehat dan revitalisasi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, serta pengawasan kualitas sanitasi dan air minum. Nah, selanjutnya, DAK Non-Fisik 2023 menunjang 3 pilar transformasi kesehatan, di mana visinya adalah sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Terdiri dari meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, kemudian mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, gerakan masyarakat hidup sehat atau germas, kemudian memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Transparansi layanan primer terdiri dari BOK Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, BOK Puskesmas. Untuk BOK Dinas Kesehatan Provinsi itu terdiri atas 2 menu. Yang pertama UKM esensial tersier, terbagi atas 3 menu. Kemudian menu kefarmasian dan BMHP terbagi atas 2 rincian menu. Kemudian untuk BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terdiri dari 4 menu, yaitu UKM esensial sekunder yang terdiri dari 3 rincian. Kemudian menu kefarmasian dan BMHP yang terdiri dari 5 rincian. Kemudian menu pelayanan kesehatan bergerak itu terdiri 1 rincian. Kemudian akreditasi FKTP terdiri dari 1 rincian. Kemudian untuk menu puskesmas terdiri atas 4 menu. Yang pertama menu UKM esensial primer terdiri atas 3 rincian. Kemudian PMT lokal, kemudian manajemen puskesmas, dan kalibrasi alkes puskesmas. Yang kedua, untuk transformasi layanan rujukan, itu terdiri atas BOK Dinas Kesehatan Provinsi dan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang provinsi terdiri dari akreditasi rumah sakit, kemudian yang BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terdiri dari akreditasi Labkesda. Yang ketiga, transformasi sistem kesehatan. Nah, kemudian yang keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan, yang terdiri dari untuk BOK Dinas Kesehatan Provinsi adalah pelatihan peningkatan kapasitas untuk topik prioritas, terdiri dari rinciannya pelatihan nakes. Yang kedua, BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu menunya pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk topik prioritas terdiri atas 2 rincian, pelatihan nakes dan workshop kader. Kemudian untuk BOK Puskesmas adalah insentif tenaga UKM. Untuk yang keenam ada transformasi teknologi kesehatan. Untuk ruang lingkup DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023,
Untuk BOK Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas 4 menu, seperti yang tadi ya. BOK Puskesmas 5 menu, BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terdiri atas 6 menu, kemudian ada BOK Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, untuk BOK Puskesmas akan salur langsung dari RKUN ke rekening Puskesmas dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama di bulan Februari, tahap kedua di bulan Mei, dan tahap ketiga di bulan September. Menu kegiatan atau indirect cost service BOK Provinsi untuk menu UKM esensial tersier terdiri atas 3 rincian, yaitu penurunan AKI dan AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat, kemudian upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit, yang ketiga upaya germas. Untuk menu yang kedua, kefarmasian dan BMHP, terdiri atas pengadaan obat, program gizi, dan program KIA, kemudian distribusi obat BMHP dan vaksin dari provinsi ke kabupaten kota, kemudian menu akreditasi rumah sakit, yaitu percepatan akreditasi rumah sakit di provinsi wilayah timur, kemudian menu peningkatan kapasitas topik prioritas, yaitu pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk topik prioritas bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Kemudian jenis belanja untuk BOK provinsi. Yang pertama ada belanja transportasi lokal, belanja perjalanan dinas dalam wilayah provinsi bagi ASN, belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi, belanja perjalanan dinas pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas, belanja paket data internet pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring, belanja langganan aplikasi pertemuan daring, belanja pembelian bahan praktek pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas, belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes termasuk penerbitan e-sertifikat, kemudian belanja kegiatan pertemuan atau rapat di dalam atau luar kantor di wilayah kerja provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah, kemudian belanja honor, transport, dan atau akomodasi untuk narasumber atau pengajar atau fasilitator atau Master of Training atau MOT atau Quality Control atau QC atau Training Officer Commit atau TOC di luar satuan kerja penyelenggara kegiatan. Belanja pengambilan dan pemeriksaan sampel atau spesimen, belanja obat program kesehatan ibu, kesehatan anak, dan gizi, belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi, distribusi obat, vaksin, dan BMHP, serta praktek lapangan untuk pelatihan. Belanja pengepakan obat, vaksin, dan BMHP, belanja jasa pengiriman obat, sampel atau spesimen, dan pengembalian spesimen karir melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang, belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP. Untuk menu BOK Kabupaten, ya. Untuk menu UKM esensial sekunder itu terdiri atas menu penurunan AKI dan AKB, percepatan perbaikan gizi masyarakat, upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit, kemudian upaya germas. Menu kedua, kefarmasian dan BMHP ada pengadaan obat PKD, pengadaan BMHP, distribusi obat BMHP dan vaksin dari kabupaten kota ke puskesmas, pembinaan pelaporan RKO dan ketersediaan obat, kemudian BHP P2P. Menu ketiga, pelayanan kesehatan bergerak, yaitu dukungan pelayanan kesehatan bergerak. Kemudian akreditasi FKTP, yaitu penguatan kapasitas puskesmas melalui pemantauan mutu survei akreditasi. Kemudian akreditasi Labkesda, itu dukungan mutu dan akreditasi Labkesda menuju BSL 2. Kemudian menu peningkatan kapasitas topik prioritas, yaitu pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas dan workshop kader. Jenis belanja BOK Kabupaten adalah belanja transportasi lokal, belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten atau kota bagi ASN, belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi, belanja langganan aplikasi pertemuan daring, belanja perjalanan dinas pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas, belanja paket data internet pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring, belanja pembelian bahan praktek pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas termasuk penerbitan e-sertifikat, belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes,
belanja kegiatan pertemuan rapat di dalam atau di luar kantor di wilayah kerja kabupaten kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah, belanja honor, transport, dan atau akomodasi untuk narasumber atau pengajar atau fasilitator atau Master of Training atau MOT atau Quality Control atau QC atau Training Officer Commit atau TOC di luar satuan kerja penyelenggara kegiatan. Kemudian belanja pemeriksaan peningkatan mutu pemeriksaan atau PME, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, belanja media KIE untuk posyandu atau alat bantu kada termasuk kuesioner kesehatan jiwa, belanja pencetakan form penyelidikan epidemiologi atau investigasi, belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk pelayanan kesehatan bergerak, belanja pengadaan BMHP screening anemia, PTM prioritas serta pencegahan dan pengendalian penyakit, belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi, distribusi obat, vaksin dan BMHP, serta praktek lapangan untuk pelatihan, kemudian belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP. Kemudian belanja jasa pengiriman obat, sampel atau spesimen melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang, dan belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat BMHP. Menu kegiatan Direct Cost Service atau BOK Puskesmas, ada menu UKM esensial primer, yaitu terdiri dari penurunan AKKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat, upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit, yang ketiga upaya germas. Kemudian menu PMT lokal, yaitu pemberian PMT lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, kemudian pelatihan tim pelaksana, kemudian menu insentif UKM, yaitu pemberian insentif untuk tenaga UKM di puskesmas, kemudian menu manajemen puskesmas, yaitu upaya penguatan perencana melalui mini lokakarya, paket internet puskesmas dan pustu, persiapan BLUD puskesmas. Kemudian menu kalibrasi alkas, yaitu kalibrasi alat kesehatan puskesmas. Jenis belanja BOK puskesmas. Yang pertama, belanja transportasi lokal petugas kesehatan, KADES, serta lintas sektoral. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja puskesmas bagi ASN puskesmas. Belanja bahan praktek pendukung kegiatan survei atau pengendalian vektor atau penemuan kasus atau deteksi dini atau screening atau POPM atau pemicuan STBM. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring dengan kapasitas 300 orang. Belanja kegiatan pertemuan atau rapat di dalam atau di luar puskesmas wilayah kerja puskesmas sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Belanja penyelenggaraan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita. Belanja honor, transport, dan atau akomodasi narasumber diperuntukkan bagi narasumber di luar satker penyelenggara kegiatan. Belanja jasa atau transportasi pengepakan, pengiriman sampel atau spesimen dan pengembalian spesimen karir. Kemudian belanja jasa pemeriksaan sampel atau spesimen di laboratorium luar puskesmas. Belanja sewa paket langganan internet di puskesmas dan pustu dengan maksimal belanja senilai 200.000 per bulan per puskesmas dan pustu. Belanja insentif UKM petugas puskesmas. Kemudian besar alokasi di akaun fisik. Besaran alokasi BOK Dinas Kesehatan Provinsi, BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan BOK Puskesmas per kabupaten atau kota dihitung sesuai formula dengan mempertimbangkan kriteria komponen dan sumber data. Besaran alokasi per puskesmas ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah kerja puskesmas, capaian kinerja, indikator prioritas nasional, dan realisasi penyerapan anggaran. Formula penghitungan. Untuk kriterianya ada kriteria umum yaitu kemampuan keuangan daerah atau indeks kapasitas fiskal. Kriteria khususnya adalah karakteristik wilayah melalui bobot regional dan karakteristik daerah melalui status kabupaten kota. Kriteria teknis yang dirumuskan dengan mempertimbangkan indikator teknis bidang kesehatan dan realisasi penyerapan anggaran. Komponen alokasi dasar, alokasi tambahan, alokasi prioritas. Sumber data terdiri atas data indikator bidang kesehatan dan data teknis lainnya yang relevan dan akuntabel. Kemudian penyaluran di akaun non-fisik tahun 2023 untuk BOK Dinas, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota,
pusat, yaitu Kemenkyu menyalurkan dana BOK ke rekening kas umum daerah atau RKUD dalam 2 tahap. Kemudian ada pusat juga melakukan laporan realisasi sebagai syarat penyaluran. Kemudian RKUD menyalurkan dana BOK ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota dalam 2 tahap. Kemudian Dinas Kesehatan baik Provinsi dan Kabupaten Kota yang pertama mengelola dana BOK sesuai Juknis, melaksanakan kegiatan sesuai alokasi pada rencana kegiatan, melaporkan penggunaan dana BOK Dinas. Sedangkan untuk BOK Puskesmas, yaitu tahapannya dari pusat, Kemenkyu menyalurkan dana BOK Puskesmas dalam 3 tahapan, kemudian RKAP dan laporan realisasi sebagai syarat penyaluran, kemudian salur langsung, kemudian Puskesmas mengelola dana BOK sesuai RKAP yang disetujui, kemudian Puskesmas melaporkan penggunaan dana BOK penyaluran langsung dalam rangka akselerasi penerimaan dan pemanfaatan BOK Puskesmas. Kemudian rekening dana alokasi khusus non-fisik, rekening BOK Dinas Kesehatan, yaitu dana BOK Dinas Kesehatan Provinsi disalurkan melalui RKUD Provinsi, dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota disalurkan melalui RKUD Kabupaten Kota. Untuk rekening BOK Puskesmas, dana BOK Puskesmas disalurkan langsung ke rekening Puskesmas, merupakan bagian dari RKUD. Rekening Puskesmas harus sesuai dengan standar ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kriteria Bank Operasional Pengelola Rekening BOK Puskesmas. Kriteria umum antara menyediakan fasilitas paling sedikit meliputi dashboard monitoring seluruh aktivitas rekening puskesmas, kemampuan konsolidasi atau rekening real account, menyediakan cash management system yang mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah, bebas biaya administrasi dan tidak memungut pajak, mengembangkan fasilitas interkoneksi data secara host-to-host dengan aplikasi Erenggar Kemenkes. Kriteria khususnya adalah yang pertama, aplikasi atau dashboard bank mampu menarik data rencana penarikan dana dari aplikasi box salur dalam bentuk API untuk dijadikan sebagai limit nominal untuk pencairan dana dalam 1 kali 24 jam. Aplikasi dashboard dapat diakses oleh Puskesmas dan Dinkes. Informasi yang ditampilkan dalam dashboard minimal membuat data menu box, nomor registrasi Puskesmas, keterangan waktu debit atau kredit. Aplikasi dashboard bank mampu menyediakan data mutasi rekening, yaitu kegiatan penarikan dana, berdasarkan nomor rekening, nama rekening, dan menu di akaun fisik dalam bentuk satu link API dalam 1 kali 24 jam. Rekomendasi bank operasional, Kemenkes merekomendasikan BNI sebagai bank operasional. BNI bekerjasama dengan BSI untuk wilayah Aceh. Pengelolaan data dan fisik di daerah. Persiapan teknis yang pertama, menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan penggunaan. Kedua, yaitu prioritas kegiatan mendahulukan komponen wajib. Ketiga, menganggarkan dana di akun dan fisik dalam APBD. Kemudian pelaksanaannya adalah pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, kegiatan melaksanakan secara terintegrasi, kemudian dikoordinasi oleh Kadiskes atau Kepala Puskesmas. Pelaporan yang pertama, laporan disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. Laporan berupa laporan penyerapan dan penggunaan, permasalahan pelaksanaan, kemudian penyampaian laporan melalui aplikasi Erenggar. Monef, pelaksanaan Monef dikoordinasikan Dinas Kesehatan. Monef terhadap yang pertama kelengkapan dokumen laporan, realisasi penyerapan dana dan realisasi output, indikator capaian indikator, prioritas nasional, masalah, dampak, dan manfaat pelaksanaan. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Pembinaan, Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan pengelolaan di akun fisik bidang kesehatan. Pembinaan dilakukan kepada pemerintah daerah penerima di akun fisik bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara mandiri atau terpadu dan dapat melibatkan KL terkait. Yang kedua, Sekretaris Jenderal melakukan terhadap yang pertama realisasi penyerapan, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen laporan, permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut. Ketiga, yaitu unit eselon 1 pengampu melakukan terhadap yang pertama realisasi penyerapan dana perincian menu, realisasi output perincian menu, realisasi penggunaan perincian menu, capaian indikator prioritas nasional bidang kesehatan, dampak dan manfaat pelaksanaan, permasalahan dan tindak lanjut yang diberikan.
Kemudian pengawasan intern pengelolaan data non-fisik bidang kesehatan. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau APIP untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan data non-fisik bidang kesehatan. Untuk pengawasan yaitu kegiatan review, audit, pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan intern dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengawasan intern mengacu pada pedoman pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Laporan hasil pengawasan intern. Laporan hasil pengawasan kepada gubernur atau bupati atau wali kota, pimpinan lembaga terkait. Laporan hasil pengawasan disampaikan sebagai tembusan kepada Menteri Kesehatan melalui aplikasi pengawasan. Setiap tahunnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan rekapitulasi dan analisa data, analisa hasil pengawasan intern di akademis fisik bidang kesehatan secara nasional kepada Menteri Kesehatan. BOK Puskesmas salur langsung. Nah, konsep BOK Puskesmas salur langsung, penyaluran langsung dalam rangka akselerasi penerimaan dan pemanfaatan BOK Puskesmas. Sampai dengan tahun 2022, pusat itu fungsinya Kemenkeu menyalurkan dana BOK ke rekening kas umum daerah atau RKUD dalam 2 tahap, kemudian lapor realisasi sebagai syarat penyaluran. RKUD menyalurkan dana BOK ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam 2 tahap. Dinas Kabupaten Kota menyalurkan dana BOK ke Puskesmas dalam 2 tahap, mengelola dana BOK untuk Puskesmas sesuai rencana kegiatan anggaran Puskesmas atau RKAP, Puskesmas, melaporkan penyaluran dan penggunaan dana Puskesmas. Puskesmas mengelola dana BOK sesuai dengan RKAP yang disusun. Tahun 2023 berubah menjadi Pusat Kemenkeu menyalurkan dana BOK Puskesmas dalam 3 tahapan, kemudian RKAP dan laporan realisasi sebagai syarat penyaluran, maka langsung dilakukan syarat salur langsung. Kemudian Puskesmas mengelola dana BOK sesuai RKAP yang disetujui, dan Puskesmas melakukan penggunaan dana BOK. Menerima dana BOK Puskesmas. Yang pertama, telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi di aplikasi Rekpus Kementerian Kesehatan paling lambat 31 Desember 2021, memiliki rekening atas nama Puskesmas sesuai standar. Dinkes melakukan validasi terhadap Puskesmas penerima BOK Puskesmas. Menteri Kesehatan menetapkan Puskesmas penerima BOK Puskesmas setiap tahun anggarannya. Registrasi per 31 Desember 2021, kemudian rekening sesuai standar ditetapkan oleh Menteri MK. Kemudian rekening Puskesmas. Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima dana BOK Puskesmas yang dibuka pada Bank Umum dan terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI dan atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI atau GS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standarisasi rekening Puskesmas diperlukan agar penyaluran BOK Puskesmas secara langsung ke rekening Puskesmas dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel. Pengelolaan rekening Puskesmas harus tertib melalui satu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya mewujudkan rekening Puskesmas yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOK Puskesmas. Kriteria rekening Puskesmas. Yang pertama, atas nama Puskesmas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi Rekpus Kementerian Kesehatan. Yang kedua, nama rekening diawali dengan nomor Rekpus dan diikuti dengan penamaan serta nama Puskesmas huruf kapital tanpa spasi maksimal 35 karakter. Kemudian yang ketiga, rekening dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian rekening Puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Kriteria rekening Puskesmas untuk memudahkan penyaluran dana BOK Puskesmas. Kriteria rekening Puskesmas, kemudian yaitu verifikasi dan validasi data Puskesmas guna mendukung step 2 standarisasi rekening. Contoh standarisasi rekening Puskesmas. Nomor registrasi itu adalah hasil verifikasi dan validasi data Puskesmas berdasarkan aplikasi Rekpus Pusdatin atau DTO. 9907 Puskesmas layak menerima penyaluran tahun 2023. Nomor registrasi, nama Puskesmas, nama bank, nama cabang bank, nama rekening Puskesmas, nomor rekening Puskesmas, MPWP, alamat, provinsi, kabupaten, kota, kode pos. Nah, untuk nama rekening Puskesmas maksimal 35 karakter. Standarisasi rekening Puskesmas agar penyaluran BOK Puskesmas secara langsung ke rekening Puskesmas tepat sasaran dan akuntabel.
Proses penetapan rekening puskesmas yang pertama mandatori, Permenkyu nomor 204/2022 tentang pengelolaan DAK non-fisik, kemudian Permenkes nomor 42/2022 tentang juknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022. Yang kedua, rekomendasi. Kemenkes merekomendasikan bank operasional melalui surat Kemenkes nomor PR.01.01/9/2023 tanggal 6 Januari tahun 2023. Yang ketiga, pembukaan rekening puskesmas. Pembukaan rekening puskesmas pada bank operasional yang direkomendasikan Kemenkes. Yang keempat, penetapan rekening oleh Pemda. Kepala Puskesmas membuka rekening puskesmas, Kepala Daerah menetapkan rekening puskesmas, penetapan rekening oleh Kemenkes. Kemenkes menetapkan rekening puskesmas sebagai data supplier dan menyampaikan kepada Kemenkyu. Penyaluran, Kemenkyu menyalurkan anggaran BOK Puskesmas langsung ke rekening puskesmas. Rekomendasi penyaluran BOK Puskesmas. Kementerian Kesehatan merekomendasikan penyaluran BOK Puskesmas berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh Pemda. Batas waktu laporan realisasi penggunaan dana yang pertama tahap 1 paling lambat 31 Mei tahun anggaran berkenan. Dan tahap kedua paling lambat 30 September tahun anggaran berkenan. Tahap yang ketiga paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan sebagai syarat rekomendasi penyaluran diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan Badan Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Dinkes melakukan verifikasi laporan pada level menu, Badan atau Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi pada level jenis BOK. Hasil verifikasi Dinas Kesehatan dan Dinas atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar Kemenkes menyusun rekomendasi penyaluran. Kemenkes memberikan rekomendasi berdasarkan kinerja Pemda. Pemda yang tidak memenuhi syarat saldo tidak direkomendasikan penyaluran. Rencana penarikan dana BOK Puskesmas. Waktu pengusulan, rencana penarikan BOK Puskesmas setiap tahapan disesuaikan dengan jadwal tahapan penyaluran dana BOK. Kepala Puskesmas atau pejabat yang berwenang mengajukan rencana penarikan. Rencana penarikan yang diajukan setelah pukul 15.00 waktu setempat atau bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu validasi dihitung pukul 08 WIB waktu setempat pada hari kerja berikutnya. Formulir penarikan, Puskesmas mengisi form penarikan dana di aplikasi Erenggar. Form rencana penarikan paling sedikit membuat kode menu atau rincian atau komponen atau subkomponen, menu, rincian menu, komponen subkomponen, pagu rencana kegiatan, pagu rencana penggunaan. Verifikasi dan validasi. Dinkes melakukan validasi rencana penarikan pada Erenggar yang meliputi kesesuaian rencana penggunaan RKAP, kewajaran nilai penarikan, kesesuaian nilai penarikan atau RKAP, kesesuaian penarikan tahapan nilai penyaluran, penarikan dana BOK Puskesmas tidak melebihi pagu menu. Dinkes tidak validasi dalam waktu 2 kali 24 jam dianggap menyetujui rencana penarikan. Hasil validasi berupa dokumen elektronik. Pencairan dana. Kepala dan Bendahara Puskesmas mencairkan dana menggunakan BNI Direct atau ATM atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh BNI atau BSI. Pencairan dana diutamakan melakukan secara non-tunai atau cashless. Validasi penarikan dana BOK. Dalam menyetujui penarikan dana Puskesmas, Dinkes harus mempertimbangkan kapasitas Puskesmas dalam penyerapan anggaran. Lanjut berikutnya, dasar hukum yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Itu adalah Perpres, kemudian Permenkyu itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Yang ketiga itu adalah Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan. Ini sudah tadi ya. Nah, Pagu Perpres 130/2022 dengan dan nilai RK. Untuk BOK Dinas Kesehatan Provinsi, Pagu Perpresnya 4 sekian, Pagu nilai RK-nya sekian, ada selisihnya. Kemudian BOK Dinas Kesehatan, Pagu Perpresnya 4
4,2, Pagu RK-nya 41, selisihnya 41, BOK Puskesmas, Pagu Pepresnya 8,1, nilai RK-nya 8, selisihnya 40. Nah, totalnya Pagu Pepresnya ada 12, nilai 12,7, ini 12,6, nilai RK-nya selisihnya 87. Nah, catatannya, penyaluran BOK sesuai dengan Pagu Pepres sehingga selisih antara Pagu Pepres dan nilai RK tetap akan disalur namun tidak dapat dibelanjakan. Selisih BOK Puskesmas didistribusi secara proporsional ke seluruh puskesmas masing-masing kabupaten kota. Yang dapat dibelanjakan adalah nilai yang sesuai dengan BARK. Penyaluran BOK terbagi atas 3, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu salur dari RKUN ke RKUD dalam 2 tahap, yang pertama Februari 50%, yang kedua bulan Juli 50%. Puskesmas itu 3 tahap penyaluran, yang pertama Februari 30%, yang kedua Mei 40%, yang ketiga September 30%, salur dari RKUN ke rekening Puskesmas. Pelaksanaan itu ada untuk Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas dan Labkesda, BOK. Berdasarkan petunjuk teknis, acuannya rencana kegiatan itu harus tepat waktu dan tepat sasaran. Jenis BOK, menu, rincian menu, komponen subkomponen, jenis pembiayaan, nilai RK hingga level subkomponen. Menyediakan atau meminimalisir kesalahan pelaksanaan yang berpotensi menjadi temuan APH. Pelaporan BOK itu ada realisasi anggaran, realisasi kegiatan, dan permasalahan. Itu erenggar secara periodik dan tepat waktu. Laporan realisasi akan digunakan sebagai dasar penyaluran tahap berikutnya. BOK Puskesmas salur langsung. Disalurkan langsung dari KUN ke rekening Puskesmas. Puskesmas membuka rekening sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, kemudian rekening sesuai standar ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian seluruh puskesmas menggunakan aplikasi Box Salur. Kemudian kepala puskesmas bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan bersumber BOK puskesmas. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan verifikasi atau validasi data usulan hingga pelaporan BOK puskesmas. Baik, sekian untuk sosialisasi Juknis di Akademi Fisik tahun 2023 dan Box Salur Puskesmas tahun 2023. Semoga materinya bermanfaat ya. Nah, teman-teman, bagi yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu komen, like, dan subscribe-nya ya. Bagi ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.